Shalom para sahabat, jumpa kembali bersama saya Atta Sorimunggu dari The Rapture Ministry dalam berita pengangkatan. Baik para sahabat, sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita akan awali terlebih dahulu di dalam doa bersama-sama. Mari kita satukan hati kita para sahabat. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami, dan kami beroleh kesempatan kembali untuk mendengarkan kabar baik, kabar yang luar biasa, kabar yang memberikan semangat, kabar yang memberikan motivasi dan juga pengharapan serta kemerdekaan kepada kami ya Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya setiap siapapun yang mendengarkan pemberitaan firman ini, baik melalui siaran radio atau video pada YouTube, juga di The Rapture Ministry ya Tuhan, saya berdoa bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang baik dari pemberitaan firman Tuhan ini, kabar baik, dan saya berdoa supaya firman-Mu jatuh di tanah yang subur, dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan tumbuh berlipat ganda 30, 60 hingga 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, saya mau hancurkan setiap roh agamawi yang berusaha untuk menghalangi kebenaran firman-Mu, pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini. Dan saya berdoa supaya mereka memiliki telinga seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Saya akan memulai pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu setiap perkataan yang terlontar selama pemberitaan firman adalah perkataan-perkataan yang membangun, yang memberikan semangat, dorongan, dan memberkati setiap orang yang mendengarkannya, terlebih membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, saya memulai pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam satu nama yang hebat dan berkuasa, nama Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Baik para sahabat, pada kesempatan ini saya akan membagikan kembali tentang topik percabulan. Saya ulangi bahwa topik kita pada pemberitaan firman kali ini adalah tentang percabulan. Saya akan bagi dua sesi topik ini, dan pada paruh kedua nanti saya akan coba membagikan dan membacakan kepada kita kesaksian tentang percabulan ini. Saya ada salah satu buku, dan saya berpikir bahwa adalah baik bagi saya untuk membacakan tentang kesaksian orang-orang yang ada di neraka dan juga di surga dalam setiap pemberitaan firman yang saya lakukan. Karena sesungguhnya di The Rapture Ministry dalam beberapa tulisan saya sudah membiasakan untuk mengutip tentang kesaksian orang yang berada di surga ataupun yang ada di neraka, terlebih yang di neraka, supaya kemudian setiap pembaca, setiap sahabat saya menjadi waspada tentang keberadaan neraka. Saya sangat tertarik ketika membaca sebuah posting yang mengatakan bahwa sesungguhnya seorang pemberita firman ataupun gereja atau para hamba Tuhan seharusnya memberitakan sisi tentang neraka kepada para jemaatnya atau para pendengarnya atau para pembacanya. Karena apa? Sekalipun neraka itu merupakan berita yang tidak populer, yang tidak enak didengarkan oleh orang, tetapi itu adalah bagian dari kebenaran. Itu adalah bagian yang juga disinggung oleh Yesus dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memberikan penilaian porsi tentang keadaan neraka, itu sebenarnya ada sekitar 20-30% Tuhan berbicara tentang neraka. Ketika Tuhan Yesus memberitakan firman, mengajar kepada orang-orang ketika itu, dia banyak sekali menyinggung tentang keberadaan neraka. Dan di Wahyu juga ada fakta-fakta tentang neraka. Juga di kitab Daniel atau beberapa penglihatan yang didapatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama, mereka telah diperlihatkan tentang keberadaan surga dan juga keberadaan neraka. Paulus juga tidak kalah, bahwa Paulus juga mendapatkan penglihatan-penglihatan tentang surga dan juga neraka. Jadi sebenarnya kalau kita menjadi pembaca kitab yang tekun, lalu kita meneliti bahwa sebenarnya porsi tulisan Alkitab tentang neraka dan surga itu
tidaklah memiliki porsi yang terlalu kecil. Justru ada bagian sekitar 20-30% menurut saya di dalam Alkitab kita yang membahas dan menyampaikan kebenaran tentang surga dan neraka. Nah, kenapa kemudian saya juga mengisi renungan ini dengan berita tentang neraka, sementara topik kita adalah percabulan. Tentu karena ada hubungannya dengan dosa. Karena neraka itu erat hubungannya dengan dosa, dan dosa yang kita mau dengarkan, kita mau bahas pada kesempatan ini adalah tentang percabulan. Saya sudah pernah bagikan ini dalam sebuah sesi inspirasi, tetapi karena saya berpikir bahwa dosa ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Banyak orang Kristen yang jatuh dalam dosa ini, dan bukan saja hanya jemaat biasa, tetapi para pelayan atau hamba Tuhan pun banyak terjebak dan jatuh ke dalam dosa ini. Nah, inilah alasan mengapa saya kemudian terbeban untuk mengangkat topik ini dalam sebuah renungan. Karena di dalam renungan ini saya bisa mengajarkan, membagikan lebih luas, lebih banyak, dan lebih dalam tentang percabulan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa karena ini adalah salah satu bentuk dosa penyebab orang masuk ke neraka, jadi saya juga akan porsikan tentang fakta neraka di sini. Lalu kemudian nanti pada paruh kedua saya akan bacakan faktanya bahwa kalau orang melakukan percabulan ada upah kematian yang akan dia terima. Baik para sahabat, saya akan bacakan dulu satu firman untuk mengawali pemberitaan firman pada kesempatan ini. Mari kita baca sama-sama. Di 1 Korintus 6 ayat 13 dikatakan seperti ini. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Firman ini sangat sederhana untuk memberitahu kita bahwa tubuh kita ini bukan untuk percabulan. Tubuh kita ini dipakai bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi sungguh-sungguh untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Saya langsung saja dulu membacakan firman yang bertalian langsung, yang senafas dengan firman yang pertama tadi, di 1 Korintus 6 ayat 18-20. Dikatakan seperti ini. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada kaitannya dengan firman yang pertama tadi. Dikatakan bahwa tubuh ini bukan untuk percabulan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi tubuh sesungguhnya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ada kaitannya dengan di 1 Korintus 6 ayat 18-20 tadi, bahwa kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Jadi tubuh kita ini ada bukan untuk kesenangan kita semata. Memang kita bisa menikmati tubuh kita. Kita bisa menikmati kenikmatan tubuh dengan makanan, dengan mungkin jalan-jalan, ada pemandangan itu menggunakan dengan kenikmatan tubuh. Atau juga hubungan suami istri yang sah itu adalah kenikmatan yang bisa kita lakukan. Tetapi bukan dalam kategori untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk pelampiasan birahi yang liar, tetapi sungguh-sungguh berada dalam koridor yang memuliakan Tuhan, berada dalam perlakuan yang kudus. Nah, pada ayat lain nanti saya akan bacakan bahwa untuk kita orang-orang kudus tidak pantas untuk berada di dalam percabulan. Karena percabulan menyebabkan kenajisan di dalam tubuh kita. Di Efesus 5 ayat 3 dikatakan seperti ini. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi kadang kita berpikir bahwa kita merasa minder dikatakan orang kudus. Saya mau tegaskan pada renungan kali ini bahwa
kita adalah orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus. Keberadaan kita yang cenderung hidup dalam dosa, dikuasai oleh dosa, kadang fakta ini membuat kita tidak percaya diri ketika menggelari nama kita dengan orang kudus. Tetapi pada kesempatan ini saya mau tegaskan, saya dan Anda dan para sahabat adalah orang-orang kudus, bukan karena kebenaran kita, tetapi oleh kuasa darah Yesus yang sudah membenarkan kita dan juga menguduskan kita. Nah, tetapi kemudian kita harus jadi dari pesan firman ini kita harus hidup di dalam kekudusan. Bagaimanakah kita hidup di dalam kekudusan? Yaitu dengan memberikan diri kita dipimpin oleh kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Jadi seseorang akan tetap menjadi kudus. Tadi saya sudah katakan bahwa kita sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Tetapi supaya status kita tetap menjadi orang kudus, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita tidak boleh menyerahkan tubuh kita kepada berbagai rupa kenajisan atau juga kecemaran yang akan berpotensi untuk menimbulkan kecemaran atau kenajisan di dalam tubuh kita. Tadi saya akan garis bawahi dulu yang pertama, bahwa tubuh kita ini adalah untuk Tuhan. Tubuh kita ini bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tubuh kita ini sungguh-sungguh kita harus pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam diri setiap orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada roh Allah di dalam diri kita. Dan kita menjadi bait Allah, bait Roh Kudus berdiam. Itulah kenapa tidak boleh kita mencemarkan tubuh kita dengan berbagai-bagai kenajisan dan juga kecemaran. Nah, salah satunya adalah percabulan. Sebelum saya lanjutkan tentang renungan kali ini, saya akan memberikan pengertian kepada kita apa sih yang dimaksud dengan percabulan itu. Percabulan itu bisa saya artikan sebagai segala bentuk dosa yang berhubungan dengan penyimpangan seksual. Saya ulangi bahwa percabulan adalah segala bentuk dosa yang berhubungan dengan penyimpangan seksual. Lalu apa sajakah itu? Seperti hubungan sesama jenis, yaitu homoseksual, lesbian, atau juga penyimpangan seksual seperti banyak kita dengarkan sekarang bahwa ada juga di Alkitab, kalau kita baca ada persetubuhan yang tidak wajar. Selain persetubuhan yang tidak wajar tadi, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tetapi juga adalah ayah dan anak perempuannya atau ibu dengan anak laki-lakinya. Di sini juga termasuk dengan persetubuhan dengan hewan. Itu semua adalah bentuk-bentuk percabulan. Tetapi saya mau tambahkan bahwa yang termasuk dengan percabulan bukan hanya itu saja, tetapi ketika orang mulai berkata-kata yang porno, berkata-kata yang tidak pantas, itu juga sudah merupakan bentuk dari percabulan. Lalu apalagi yang termasuk dalam percabulan, yaitu perzinahan, kumpul kebo. Itu adalah juga bentuk-bentuk daripada percabulan. Dan orang yang berpikir mengingini lawan jenisnya di dalam pikirannya, Tuhan Yesus berkata dia sudah melakukan perzinahan. Jadi percabulan ini sangatlah luas dan tidak mesti dilakukan secara hubungan badan atau fisik. Tetapi ketika orang mengingini di dalam pikirannya lawan jenisnya, atau kemudian dia berpikir hal yang tidak pantas, yang tidak kudus, bahkan melihat gambar-gambar porno atau melihat video porno, itu juga sudah termasuk dalam kategori percabulan. Nah, itulah kenapa saya katakan tadi di awal, ada beban yang kemudian mendorong saya untuk mengangkat percabulan ini dalam topik renungan kali ini. Adalah saya ingin mengajarkan setiap kita supaya karena orang menganggap biasa dengan ini. Yang saya mau tambahkan juga adalah bahwa seperti masturbasi, onani, itu juga adalah bentuk daripada percabulan. Ada berapa orang yang setuju, yang menganggap benar ketika usianya sudah memenuhi syarat 17 tahun ke atas, lalu kemudian diperbolehkan untuk menonton film-film porno atau gambar-gambar porno. Lalu mereka yang sudah akil balik, yang sudah dewasa, kemudian
belum menikah, mereka seolah membenarkan bahwa dengan masturbasi atau onani kemudian mereka bisa menjaga diri mereka dari perzinahan dan kumpul kebo. Saya mau katakan bahwa bukan kemudian itu caranya adalah hidup kudus. Orang bisa kok lepas daripada onani dan masturbasi asal dia bergantung kepada Tuhan. Kalau dia mengandalkan Tuhan, pasti dia bisa lakukan ini. Nah, tadi saya sudah jelaskan, ada banyak sekali bentuk daripada percabulan yang bahkan konon dianggap banyak orang bukanlah dosa. Saya sudah katakan tadi, ketika seseorang menganggap bahwa usianya sudah pantas, usianya sudah 17 tahun ke atas, lalu seolah membenarkan untuk menonton film-film porno atau gambar-gambar porno. Saya mau tegaskan pada kesempatan ini bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjauhkan diri dari percabulan. Dan orang yang melakukan ini, orang yang melakukan percabulan itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya bacakan di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya sudah singgung di dalam sesi inspirasi, saya sudah terjemahkan bahwa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah ini bukan semata-mata berarti tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu sendiri. Tetapi arti daripada pernyataan ini adalah tidak masuk surga, alias dia pasti masuk neraka. Saya sudah bagikan dalam sesi inspirasi bahwa kalau orang tidak berhasil mencapai Allah, menggapai Allah dalam kerajaan Allah, maka dia harus masuk neraka. Karena hanya dua pilihan untuk orang Kristen untuk setelah meninggal atau setelah Tuhan datang kembali. Hanya ada dua tempat, yaitu kekekalan bersama Tuhan di dalam surga atau kekekalan bersama setan atau iblis di neraka. Jadi kita harus sangat hati-hati. Saya sebutkan lagi tadi bahwa ada di sini orang cabul. Orang cabul itu berarti orang yang melakukan berbagai rupa percabulan dan juga pemburit. Pemburit ini adalah yang sama dengan homoseksual tadi, dan juga orang-orang yang melakukan perzinahan, orang-orang yang kumpul kebo, orang-orang yang berselingkuh, itu adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori percabulan. Orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bahkan jangankan mereka yang melakukan percabulan secara fisik, mereka yang menonton film porno, gambar-gambar porno, berpikir berzina dalam pikirannya, lalu kemudian berkata-kata yang porno, juga tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan saya sangat percaya bahwa banyak orang Kristen, anak muda, bahkan bukan hanya mereka yang muda, orang tua pun banyak, bahkan bukan hanya orang tua, tetapi para pelayan dan hamba Tuhan juga banyak yang jatuh ke dalam dosa ini. Dosa ini sangat berbahaya. Paulus katakan bahwa mengingat bahayanya percabulan, ada kata pernyataan Paulus seperti itu. Berarti bahwa betul, dan kita juga bisa perhatikan, kita bisa saksikan ada banyak orang yang akhirnya terjebak oleh hawa nafsu, tipuan hawa nafsu seksual ini, karena ini sangat menggoda banyak orang. Nah, dan ketahuilah bahwa Tuhan tidak kompromi dengan dosa ini. Saya selalu berkata bahwa betul bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Dia mengasihi, Dia mengampuni, Dia Allah yang sabar, dan banyak hal tentang Dia, hal-hal yang positif. Tetapi ketahuilah bahwa tidak lantas kemudian kasih-Nya yang besar membuat Dia bisa kompromi terhadap dosa. Tidak demikian. Tuhan hanya bisa diajak kompromi dalam tanda kutip dalam pertobatan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, kita minta ampun kepada Tuhan, hati Tuhan bisa luluh dan mengampuni kita. Tetapi kalau seseorang tidak mau bertobat, sekalipun dia tahu banyak firman Tuhan, sekalipun dia rajin membaca Alkitab, bahkan sekalipun dia aktif melayani, tetapi kemudian kalau dia tidak
hidup kudus di dalam kehidupannya, dia melakukan percabulan, maka tidak ada kompromi bagi Tuhan. Tuhan tetap berkata bahwa ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Garis bawahi lagi sekarang bahwa tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga itu artinya adalah tidak masuk surga, alias dia harus masuk neraka. Jadi betapa dahsyatnya akibat daripada dosa percabulan ini. Nanti saya akan bagikan dari Alkitab kita bagaimana kemudian bentuk murka Tuhan kepada orang-orang yang melakukan percabulan. Bagaimana dahsyatnya murka Tuhan terhadap dosa yang satu ini. Memang kita tidak bisa mengkategorikan ada dosa kecil atau dosa besar karena upah dosa adalah maut. Tetapi dari sini kita bisa belajar bagaimana tidak komprominya Tuhan terhadap dosa percabulan ini. Karena tadi saya sudah katakan bahwa kita ini adalah orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. Nah, kita statusnya adalah orang kudus. Jadi tidak pantas seperti yang tadi dikatakan bahwa di Efesus 5 ayat 3 bahwa sebagaimana tidak pantas seharusnya bagi orang-orang yang kudus. Jadi tidak pantas bagi orang kudus yang tahu banyak firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan, bahkan yang membagikan firman Tuhan, yang berkhotbah firman Tuhan, lalu jatuh ke dalam dosa percabulan. Karena kita adalah orang-orang kudus, dan karena Allah kita adalah yang kudus, Allah yang kudus, kita juga dituntut untuk hidup kudus. Nah, kecemaran yang diakibatkan oleh percabulan dapat menajiskan diri kita. Itulah kenapa Paulus katakan bahwa jangan ada percabulan, karena itu adalah bentuk daripada perbuatan-perbuatan daging. Di Galatia 5 ayat 19 dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu semua adalah bagian daripada dosa. Dan di ayat 21-nya dikatakan bahwa orang-orang seperti itu tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang melakukan percabulan, yang terus menikmati dosa dalam bentuk percabulan, tidak akan pernah melihat Tuhan dalam kerajaan surga. Nanti pada bagian kedua saya sudah katakan tadi bahwa saya akan bagikan bagaimana dahsyatnya murka Tuhan terhadap orang-orang yang melakukan percabulan. Lalu kemudian nanti juga saya akan bacakan kesaksian tentang orang yang melakukan percabulan ketika dia di neraka, apa yang dia dapatkan. Nah, namun sebelumnya kita akan rehat dulu para sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita para sahabat. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau ditinggikan,
Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus